Ini langsung saja berarti ya, Bu, untuk kelompok 4. Iya, silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dwi Antari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Matematika kelas B akan memaparkan materi tentang metode pembuktian himpunan dengan menggunakan aljabar himpunan dan bukti tak langsung. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anita Milani, Salwa Salsabila, Meliana, Kori Asisa Maria, Nadia Rizkilia Putri, Muhammad Fauzan Alfaris, Septiani Dwi Astuti, dan Gracia Sianipar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa. Yang pertama ada hukum-hukum aljabar himpunan. Boleh next. Terus yang pertama dari hukum-hukum aljabar himpunan ini, yang pertama itu ada hukum idempoten. Hukum idempoten yang A itu ada A gabungan A sama dengan A, yang B itu A irisan A sama dengan A. Sebagai contoh, di mana di sini tuh ada U atau semesta, itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anggota dari A itu 2, 3, 6, 7. Maka A gabungan A itu sama dengan 2, 3, 6, 7, yaitu A, dan A irisan A sama dengan 2, 3, 6, 7 sama dengan A. Maka terbukti bahwa A gabungan A sama dengan A, dan A irisan A sama dengan A. Boleh next. Kemudian yang kedua ada hukum asosiatif. Yang A dari hukum asosiatif itu ada dalam kurung A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Yang B itu A dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Sebagai contoh, di sini ada U atau semesta, itu anggotanya 1 sampai 10, dan anggota A 2, 3, 6, 7, anggota B 1, 2, 3, anggota C 2, 6, 7. Kemudian A gabungan B berarti 1, 2, 3, 6, 7. Kemudian dalam kurung A gabungan B gabungan C itu 1, 2, 3, 6, 7. Kemudian B gabungan C itu 1, 2, 3, 6, 7. Maka A gabungan dalam kurung B gabungan C itu 1, 2, 3, 6, 7. Maka terbukti bahwa A gabungan B dalam kurung A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Boleh dilanjut. Yang ketiga ada hukum komutatif. Yang A dari hukum komutatif itu ada A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang B A irisan B sama dengan B irisan A. Sebagai contoh, di sini ada U atau semestanya itu 1 sampai 10. Dan anggota A itu 2, 3, 6, 7, anggota B itu 1, 2, 3. Maka A irisan B-nya itu 2 dan 3. Terus B irisan A itu 2 dan 3 juga, maka terbukti bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anta. Hukum aljabar himpunan yang keempat itu ada hukum distributif. Menurut hukum distributif, A gabungan B irisan C itu akan sama dengan A gabung B diiris dengan A gabung C. Lalu yang kedua, A irisan B gabung C itu akan sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Di sini ada contoh soal semesta atau U-nya itu 1 sampai 10, anggota A-nya 2, 3, 6, 7, anggota B-nya 1, 2, 3, dan anggota C-nya 2, 6, 7. Nah, kita akan menggunakan hukum distributif yang poin A. Pertama-tama kita cari dulu B irisan C-nya ini. Berarti kan anggota B yang juga merupakan anggota C itu 2, lalu B irisan C ini kita gabung dengan A. Hasilnya 2, 3, 6, 7. Selanjutnya kita cari A gabungan B. Anggota A digabung dengan anggota B itu berarti 1, 2, 3, 6, 7. Lalu kita juga cari A gabungan C. Anggota A digabung dengan anggota C. Hasilnya itu 2, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Nah, selanjutnya A gabungan B ini kita iris dengan A gabungan C. Hasilnya 2, 3, 6, 7. Bisa dilihat di tulisan yang berwarna merah, terbukti bahwa A gabungan B irisan C ini hasilnya sama dengan A gabungan B diiriskan dengan A gabungan C. Next. Hukum aljabar himpunan yang kelima ada hukum identitas. Menurut hukum identitas,
A gabung himpunan kosong itu akan sama dengan A. Bisa dilihat di contohnya, himpunan A itu kan 2367, sedangkan himpunan kosong nggak memiliki anggota. Jadi kalau A digabung dengan himpunan kosong, hasilnya tetap 2367 atau sama dengan himpunan A. Hukum identitas yang kedua yaitu A digabung U, hasilnya akan sama dengan U. Anggota A digabung dengan anggota U, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau sama dengan anggota himpunan U. Hukum identitas yang ketiga itu A irisan himpunan kosong, hasilnya akan sama dengan himpunan kosong. Irisan itu kan berarti anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan kosong. Kan anggota A itu 2367. Nah, sebenarnya di anggota himpunan A ini juga terdapat himpunan kosong yang nggak ditulis. Jadi, anggota A yang juga merupakan anggota himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Hukum identitas yang keempat ini, A irisan himpunan kosong akan sama dengan A. Anggota A yang juga merupakan anggota himpunan kosong itu 2367 atau sama dengan A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzan. Hukum yang keenam yaitu hukum komplement. Hukum komplement ini di sini ada 4. Yang pertama, jika A dan A komplement digabungkan adalah himpunan semesta. Jika A dan A komplement diiris adalah himpunan kosong. Kemudian A komplement dikomplementkan lagi menghasilkan himpunan A. Komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong, dan komplement dari himpunan kosong adalah semesta. Contoh. Diketahui semesta 1 sampai 10, A-nya 2367 dan A komplementnya selain 2367. A komplement digabung dengan A adalah himpunan semesta. Diketahui A-nya 2367, berarti A komplementnya selain 2367. Jika digabung, akan benar menghasilkan himpunan semesta yaitu 1 sampai 10. Kedua, A komplement dan A diiris adalah himpunan kosong. A-nya adalah 2367. A aksennya selain 2367. Berarti mereka tidak beririsan dan menghasilkan himpunan kosong. Ketiga, ada A komplement dikomplementkan lagi. Kurang lebih sama seperti double negasi pada logika matematika. Jadi A komplementnya adalah 1, 4, 5, 8, 9, 10. Dikomplementkan lagi berarti selain dari angka ini, yaitu 2367. Dan itu adalah himpunan A sendiri. Yang terakhir, himpunan semesta dikomplementkan. Ya, berarti himpunan kosong karena selain dari semesta ya himpunan kosong, dan himpunan kosong dikomplementkan adalah himpunan semesta. Hukum yang ketujuh adalah De Morgan, kurang lebih sama seperti De Morgan pada logika matematika. Contohnya A gabungan B dikomplementkan. Berarti A-nya komplement, gabungannya menjadi irisan, dan B-nya juga komplement. Terus yang kedua, A irisan B dikomplementkan. A-nya komplement, irisannya menjadi gabungan, dan B-nya komplement. Diketahui semestanya 1 sampai 10, A-nya 2367, B-nya 123. Contoh 1, A gabungan B dikomplementkan. A gabungan B-nya berapa? A gabungan B-nya berarti 1, 2, 3, 6, 7. Terus komplement. Maka selain 1, 2, 3, 6, 7, yaitu 4, 5, 8, 9, 10. Dan itu sama dengan A komplement diiris dengan B komplement. Bisa dilihat A komplementnya 1, 4, 5, 8, 9, 10. Dan B komplementnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka irisannya adalah 4, 5, 8, 9, 10. Sama seperti A gabungan B dikomplementkan. Yang kedua, A irisan B dikomplementkan. A irisan B-nya adalah 2 dan 3. Maka komplementnya selain 2 dan 3. Yaitu 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. A komplementnya bisa dilihat 1, 4, 5, 8, 9, 10. Dan B komplementnya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jika digabung, hasilnya akan sama dengan A irisan B yang dikomplementkan. Yang kedelapan, hukum penyerapan. Ada 2, yaitu jika A gabungan B diiris dengan A adalah himpunan A itu sendiri. Dan jika A irisan B digabung dengan A, menghasilkan himpunan A itu sendiri juga.
Coba dilihat contohnya. Ada himpunan semesta 1 sampai 10, A-nya 2, 3, 6, 7, B-nya 1, 2, 3. Maka A gabungan B 1, 2, 3, 6, 7. Dan A irisan B adalah angka yang sama, yaitu 2 dan 3. Contoh. A irisan A gabungan B. A gabungan B-nya 1, 2, 3, 6, 7. Diiris dengan himpunan A, yaitu 2, 3, 6, 7. Ini berarti kan A himpunan bagian dari A gabungan B. Maka jika diiris adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian A irisan B, yaitu 2 dan 3. Digabung dengan himpunan A. 2, 3, 6, 7. Karena A irisan B adalah subset dari A, maka jika digabung adalah himpunan A itu sendiri, yaitu 2, 3, 6, 7. Dan ini hukum yang terakhir, yaitu hukum pelenyapan. Jika A gabungan B sama dengan A gabungan C, dan A irisan B sama dengan A irisan C, maka B sama dengan C. Ada semesta 1 sampai 10, terus A-nya 2, 3, 6, 7. B-nya sama dengan C, yaitu 1, 2, 3. Jika B sama dengan C, harusnya A gabungan B sama dengan A gabungan C, dan A irisan B sama dengan A irisan C. Karena B sama dengan C, berarti A gabungan B-nya adalah 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3. Digabung berarti 1, 2, 3, 6, 7. Sama dengan A gabungan C. Sudah jelas karena C-nya sama. Dan A irisan B yaitu 2 dan 3. Berarti sama juga A irisan C karena B sama dengan C. Jadi ada 9 hukum tadi, dan itu untuk membuktikan himpunan menggunakan aljabar himpunan. Bagaimana jika A subset B? Apakah bisa dibuktikan dengan aljabar himpunan atau harus pakai syarat keanggotaan? Pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan tidak perlu menggunakan syarat keanggotaan himpunan maupun definisi kesamaan dua himpunan. Dalam hal ini, definisi himpunan bagian dinyatakan dengan aljabar himpunan sebagai. Nah, jadi kalau A subset B mau dibuktikan dengan cara aljabar himpunan, nggak usah pakai syarat keanggotaan, bisa diubah dulu menjadi bentuk A irisan B sama dengan A. Selanjutnya, contoh soal pembuktian himpunan menggunakan aljabar himpunan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada contoh soal pembuktian himpunan menggunakan aljabar himpunan. Next. Di sini soalnya itu misal A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A gabungan dalam kurung A komplement irisan B sama dengan A gabungan B. Nah, di sini tuh kita ngambil yang sebelah kiri atau yang lebih kompleks, yaitu A gabungan dalam kurung A komplement irisan B. Di sini A-nya itu bisa kita ubah menggunakan hukum penyerapan menjadi A gabungan dalam kurung A irisan B. Kemudian kita bisa menggunakan pakai hukum asosiatif karena yang awalnya kurung yang ada di depan yaitu A dalam kurung A gabungan A irisan B menjadi kurungnya itu dipindahin ke belakang, berarti jadinya A gabungan dalam kurung A irisan B gabungan A komplement irisan B. Kemudian bentuk yang ada di dalam kurung itu menggunakan bentuk distributif menjadi dalam kurung A gabungan A komplement irisan B. Nah, di sini tuh A gabungan A komplement itu bisa menggunakan hukum komplement, yaitu menjadi S atau semesta atau juga bisa U. Nah, kemudian yang ada di dalam berarti kan bentuknya jadi A gabungan dalam kurung S irisan B. Terus yang dalam kurung S irisan B-nya itu bisa menggunakan hukum komutatif menjadi B irisan S. Berarti bentuknya menjadi A gabungan dalam kurung B irisan S. Nah, yang B irisan S ini bisa kita ubah atau sama juga menggunakan hukum identitas menjadi B saja. Berarti hasilnya itu A gabungan B. Maka terbukti bahwa A gabungan dalam kurung
A komplement irisan B sama dengan A gabungan B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembuktian himpunan menggunakan bukti tak langsung. Cara pembuktian dengan metode bukti tak langsung. Nah, misalnya itu kita buktikan bahwa pernyataan P, jika P maka Q benar. Maka yang diketahui adalah P benar dan yang akan kita buktikan bahwa Q benar. Nah, dalam pembuktian tak langsung ini, yang pertama-tama itu kita buat asumsi bahwa kesimpulannya salah, yaitu Q salah sebagai premis baru. Setelah itu, dengan menggunakan definisi syarat keanggotaan himpunan maupun aljabar himpunan, dapat ditemukan adanya suatu kontradiksi dengan P atau dengan fakta lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi yang diambil salah dan yang benar adalah kesimpulannya yaitu Q. Dengan demikian, terbukti bahwa pernyataan jika P maka Q adalah benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai pembuktian himpunan menggunakan metode bukti tak langsung. Nah, pada bukti tak langsung ini sebenarnya sama seperti membuktikan keabsahan argumen seperti materi sebelumnya. Kita di sini mengambil kesimpulan menjadi salah. Contohnya di sini ada, buktikan jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A gabungan B komplement sama dengan B komplement dengan metode tidak langsung. Di sini kita diketahui A irisan B sama dengan himpunan kosong. Dan akan dibuktikan A gabungan B komplement sama dengan B komplement. Karena di sini kita menggunakan bukti tak langsung, maka kita harus membuat kesimpulannya salah. Kesimpulan yang benar di sini di soal adalah B komplement. Sehingga kita bisa membuat perandaian bahwa A digabung B komplement sama dengan B. Karena ini seperti kontradiksi atau kebalikan dari B komplement. Sehingga kita bisa tulis, kita ngambil ruas kiri karena ruas kiri yang lebih kompleks. B sama dengan A gabung B komplement. Di sini A-nya kita menggunakan identitas 5B, identitas yang sudah dijelaskan dari 9 hukum tadi menjadi A irisan semesta gabung B komplement. Lalu semestanya di sini dijabarkan lagi menggunakan hukum komplement 6A. Ini dari semestanya menjadi A irisan dalam kurung B gabung B komplement dalam kurung gabung B komplement. Lalu pada ruas kiri ini dilakukan distribusi, hukum distribusi menjadi dalam kurung A irisan B digabung dalam kurung A irisan B komplement gabung B komplement. Nah, di sini diketahui bahwa A irisan B sama dengan himpunan kosong. Ini kita substitusi dari pengandaian dari soal kita. Lalu kita tulis lagi berarti himpunan kosong digabung A irisan B komplement digabung B komplement. Lalu tersisa A irisan B komplement digabung B komplement. Lalu pada premis ini kita menggunakan hukum distributif, yaitu menjadi A digabung B komplement irisan B komplement digabung B komplement. A gabung B komplement itu himpunan B dan B komplement digabung B komplement itu B komplement. Jadinya B irisan B komplement. Nah, B irisan B komplement ini ada merupakan poten menjadi himpunan kosong. Nah, telah dibuktikan bahwa di sini B sama dengan himpunan kosong itu salah kan, karena B itu merupakan himpunan tersendiri, bukan himpunan kosong. Maka pernyataan A gabung B komplement B itu salah. Jadi pengandaian kita tadi di atas itu salah, sehingga yang benar adalah pernyataan awal, yaitu A digabung B komplement sama dengan B komplement. Sehingga soal yang kita buktikan itu terbukti bahwa soalnya benar. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada sifat-sifat yang berkaitan dengan operasi selisih dan jumlah. Pertama, tidak komutatif terhadap operasi selisih. A min B tidak sama dengan B min A. Yang kedua, tidak asosiatif terhadap operasi selisih, yaitu dalam kurung A min B min C tidak sama dengan A min dalam kurung B min C. Yang ketiga ada A min A sama dengan himpunan kosong, dan A min himpunan kosong sama dengan A. Yang keempat, A min B sama dengan B min A jika dan hanya jika A sama dengan B. Yang kelima ada dalam kurung A min B irisan B sama dengan himpunan kosong. Yang keenam ada komutatif terhadap operasi penjumlahan, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Yang ketujuh ada asosiatif terhadap operasi penjumlahan, yaitu dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sifat-sifat yang berkaitan dengan himpunan bagian. Yang pertama yaitu A subset A. Yang kedua A subset B dan B subset A, maka A sama dengan B. Yang ketiga A subset B dan B subset C, maka A subset C. Yang keempat A subset B, maka B bukan subset A. Yang kelima himpunan kosong subset A subset S atau semesta. Yang keenam A subset dalam kurung A gabungan B dan B subset dalam kurung A gabungan B. Yang ketujuh A irisan B subset A dan dalam kurung A irisan B subset B. Yang kedelapan A kurang B dalam kurung A kurang B subset A dan dalam kurung B kurang A subset B. Yang kesembilan A subset B, maka A gabungan dalam kurung B kurang A sama dengan B. Dan yang terakhir A subset B, maka A irisan dalam kurung B kurang A sama dengan himpunan kosong. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum kami melanjutkan ke latihan soal, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Ya, silakan teman-teman yang lain. Di sini adalah metode pembuktian himpunan ya, dengan menggunakan aljabar himpunan dan metode tidak langsung. Mungkin yang pertama adalah menggunakan aljabar himpunan. Jadi mungkin di awal, mungkin tadi dulu ya, kemarin gitu sudah saya sampaikan bahwa menggunakan aljabar himpunan itu di situ ada sifat-sifat himpunan, ya kan? Sifat-sifat himpunan itu apa saja? Sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama adalah tertutup, ya kan? Kemudian yang kedua komutatif, asosiatif, distributif, idempoten, kemudian identitas, komplement. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuktikan dengan menggunakan aljabar himpunan. Gitu ya. Misalnya contoh langsung kalau terus ada namanya penghilangan, ya. A sama dengan B jika dan hanya jika A union C sama dengan B union C, dan A sama dengan B jika dan hanya jika A irisan C sama dengan B irisan C. Coba slide selanjutnya kelompok 4. Ya, asosiatif, komutatif, distributif, identitas, komplement, De Morgan, penyerapan. Nah, ini juga ada sifat penyerapan ya. Penyerapan di sini adalah A irisan A union B itu sama dengan A. Kemudian A
union ya A irisan B sama dengan A, itu hukum penyerapan. Selanjutnya hukum penghilangan ya, cancellation, yaitu jika A union B sama dengan A union C dan A irisan B sama dengan A irisan C, maka itu B sama dengan C. Dan selanjutnya slide selanjutnya apa tadi sebelumnya? Nah, terus jangan cepat-cepat, Mbak. Yang aljabar dulu. Ya, di situ A subset B jika dan hanya jika A irisan B sama dengan A. Ya. Terus selanjutnya contoh soal pembuktian himpunan menggunakan aljabar himpunan ya. Yang pertama, selanjutnya. Ya, nah di sini misal A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A union A komplement irisan B sama dengan A union B. Maka kita bisa menggunakan tadi sifat-sifat operasi himpunan tadi untuk membuktikan ini, ya kan? Nah di sini A union A komplement irisan B kita uraikan di sini, diuraikan, tapi jangan lupa bahwa sebelah kanannya itu harus dituliskan alasannya. Misalnya A union A irisan B union A komplement irisan B. Itu menggunakan huruf penyerapan. Kemudian langkah yang kedua, A union A irisan B union A komplement irisan B hukum asosiatif. Kemudian A union A komplement irisan B hukum distributif. Kemudian A union S irisan B hukum komplement. Kemudian A union B irisan S hukum komplement, kemudian A union B hukum identitas. Sehingga terbukti bahwa A union A komplement irisan B sama dengan A union B. Gitu ya. Itu menggunakan aljabar himpunan. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat aljabar himpunan dulu. Oke, ditutup slide-nya. Yang lain sudah semuanya ya? Contoh soalnya sudah semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang saya mau ngasih soal. Ya, yang pertama adalah buktikan ini yang kita bicarakan adalah himpunan ya. Soalnya sama ya, buktikan semua.
Ya, nomor 4 mungkin saya dikte ya. Jika A irisan C sama dengan B irisan C, dan A union C sama dengan B union C, maka A sama dengan B. Ibu, maaf, nomor 4 bisa diulang nggak Bu soalnya? Jika A irisan C sama dengan B irisan C, dan A union C sama dengan B union C, maka A sama dengan B. Udah ya? Nomor 5. Udah Bu, terima kasih. Nomor 5, jika A union B sama dengan S, dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A sama dengan B komplement.
Ya, sudah ya nomor 5 ya. Oke, silakan dikerjakan sebentar. Jadi ini menggunakan apa tadi? Aljabar himpunan ya. Nanti setelah itu siapa yang sudah bisa boleh presentasi. Ibu maaf mau nanya nomor 5. Jika A union B sama dengan S dan A irisan S sama dengan himpunan kosong, maka S sama dengan? Jika A union B sama dengan S dan A irisan B himpunan sama dengan himpunan kosong, maka A sama dengan B komplement. Makasih, Bu.
Ibu mau coba jawab nomor 1. Ya, silahkan. Di share screen aja, Bu. Ya. Maaf Ibu, nanti saya mau nyoba nomor 2 ya Ibu. Ya, silahkan. Share screen udah kelihatan belum, Ibu? Sudah kelihatan. Ini nomor berapa? 1, Ibu. Nomor 1. Ya, silahkan. Di soalnya ditanyakan, soalnya buktikan A dikurang dalam kurung A min B sama dengan A irisan B. Nah kan, A dikurang B itu sama aja kayak A irisan B komplement karena A min B itu X elemen A dan X elemen bukan B. Nah, di soal A min dalam kurung A min B sama dengan A irisan B. Nah, substitusi A irisan B komplemennya ke A min B dalam kurung. Nah, sama dengan A min A irisan B komplement ini dijadiin, dimisalin B. Jadi A irisan B komplement dikomplemenin lagi. Nah, sama dengan A irisan dalam kurung A komplement gabung B pakai hukum De Morgan. Terus sama dengan pakai hukum distributif A irisan A komplement gabung A irisan B. Sama dengan himpunan kosong gabung A irisan B pakai hukum komplement 6B. Jadinya himpunan kosong gabung A irisan B, A irisan D. Pakai hukum identitas yang 5A. Udah, Ibu. Ya, ya, cuma sedikit revisi mungkin ya. Jadi kan di situ apa itu namanya? Min ya, min A min B sama dengan A irisan B. Jadi kan siapa ini yang jawab? Triani ya. Triani, Bu. Berarti A min A irisan B komplement itu kan berarti apa namanya, alasannya kan menggunakan definisi selisih ya. Ya. Jadi nanti itu langsung ke kanan, terus ini berarti menjadi A min A irisan B komplement berarti menjadi selisih. Definisi selisih maksud saya. Terus setelah itu menjadi A irisan A irisan B komplement itu kan berarti masih definisi selisih sebenarnya kan? Halo? Halo. Masih dengar saya kan? Iya, Ibu, dalamnya. Ya kan, nanti dirapikan kembali.
Jadi untuk membuktikan kiri kanan berarti kan salah satu ya. Sebenarnya bisa kanan sama dengan kiri gitu. Nah, di sini kan kok substitusi A irisan B komplement itu dari mana? Kan sebenarnya bisa didefinisikan dari selisihnya aja ya. Definisi selisih itu apa? A min B itu. A irisan B komplement kan? Iya, Ibu. Iya, jadi alasannya itu adalah definisi selisih. Jadi dari A min B itu sama dengan A min A irisan B komplement. Ya, alasannya selisih, definisi selisih. Terus A min A irisan B komplement itu menjadi A irisan B komplement itu kan. Itu kan masih menggunakan definisi selisih. Gitu. Ya. Oh, jadi bukan substitusi tapi pakai menggunakan definisi selisih gitu, Bu. Substitusi itu kan jika diketahui. Ini kan bukan diketahui kan? Iya, Tapi kita menggunakan definisi dari selisih bahwa A min B itu artinya apa? X di mana X anggota A dan X bukan anggota B, atau bisa diartikan juga A irisan B komplement. Kalau kecuali soalnya itu diketahui A min B sama dengan A irisan B komplement, berarti kamu bisa menggunakan substitusi itu. Karena tidak diketahui, berarti kita menggunakan sifat-sifat operasi himpunan atau menggunakan definisi dari operasi himpunan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Jangan lupa ditulisnya juga terbukti ya, di bawahnya terbukti. Baik, Ibu. Ya. Jadi nanti tolong dirapikan kembali ya si Triani ya. Iya, Ibu. Ibu, saya ingin menjawab nomor 2. Saya nomor 3, Ibu. Fauzan Alfaris. Ya, silakan. Nomor 2 siapa? Hania, Ibu. Saya izin share screen ya, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu, share screen-nya? Ya, sudah. Ya. Ini kan kita harus membuktikan A min B komplement sama dengan B gabungan A komplement. Nah, jadi sesuai dengan definisi selisih, A min B itu kan sama aja kayak A irisan B komplement. Nah, habis itu dengan hukum De Morgan kita masukin komplementnya, jadinya A komplement gabung B. Dengan hukum komutatif jadi bisa dibalik, jadinya B gabung A komplement. Sehingga terbukti bahwa A min B komplement sama dengan B gabungan A komplement. Sudah, Ibu. Ya. Tadi soalnya apa? Ini, Bu. A min B komplement sama dengan B union A komplement ya. Terus, nah sama ini A min B komplement sama dengan apa? A irisan B komplement lagi. Nah itu kan apa alasannya? Di situ definisi selisih ya. Iya, Ibu. Ya nanti ditambahin definisi selisih. Terus setelah itu A komplement gabungan B. Nah, ini alasannya De Morgan atau komplement? De Morgan, Ibu. De Morgan ya. Oh, ya. Terus setelah itu komutatif. Ya, tinggal yang paling atas adalah definisi selisih. Nanti ditambahin seperti itu.
Iya, Ibu. Ya, oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Iya, Bu. Bentar. Ya, Fauzan. Ya, Bu, lagi saya foto. Udah terlihat, Bu? Iya, sudah. Iya, jadi soalnya A min B digabung B min A sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B. Apakah ini terbukti? Jadi, dengan menggunakan definisi selisih, didapatkan A irisan B komplemen digabung dengan B irisan A komplemen sama dengan A gabungan B dan A irisan B komplemen. Itu didapat dari definisi selisih. Kemudian, ini A irisan B komplemen, kita De Morgan. Akan menghasilkan A gabungan B irisan A komplemen gabung B komplemen. Didapatkan dari De Morgan. Kemudian, ruas kanannya kita substitusi. Jadi, AUB disubstitusi dengan A komplemen gabungan B komplemen. Menghasilkan kayak gini. A gabungan B irisan A komplemen. Digabung A gabungan B irisan B komplemen. Didapat dari distributif. Selanjutnya, distributif lagi setiap AUB irisan A komplemen itu didistribusi, terus AUB irisan B komplemen itu didistribusi juga. Akan menghasilkan seperti ini. A irisan A komplemen digabung B irisan A komplemen. Gabungan dari A irisan B komplemen digabung B irisan B komplemen. Itu didapat dari distributif
persamaan sebelumnya. Kemudian di sini bisa dilihat A dan A komplemen, terus dan juga B dan B komplemen. Udah jelas ini adalah himpunan kosong dari sifat dari hukum komplemen. Jadi A dan A komplemen itu adalah himpunan kosong, terus B dan B komplemen adalah himpunan kosong dari hukum komplemen. Didapatkan seperti ini. Himpunan kosong digabung B dan A komplemen. Terus A dan B komplemen digabung oleh himpunan kosong. Dan himpunan apapun jika digabung dengan himpunan kosong itu menghasilkan himpunan itu sendiri. Itu merupakan hukum identitas. Jadi dapat dihasilkan B dan A komplemen gabungan dari A dan B komplemen. Kemudian tinggal dikomutatif aja dan ini adalah terbukti. Persamaan ini adalah terbukti. Kayak gitu. Terima kasih, Ibu. Ibu, saya mau nyoba nomor 5. Iya, sebentar, Fauzan ya ini ya. Pertama adalah definisi selisih. Terus langkah yang kedua yang diubah yang mana? Yang kamu merahin ya? De Morgan, terus distributif, 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 terus setelah itu komplemen, setelah itu identitas, setelah itu komutatif ya. Terus balik lagi nggak? Yang kamu buktikan yang sebelah kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Dua-duanya, Bu. Kanan kiri udah sama. Tuh. Oh, kanan kiri sudah sama. Tapi harus dibalikin lagi ke soalnya, Ke Fauzan. bentuk ini Amin B lagi ya, Bu ya? Oh, Iya, ke bentuk Amin B. Jadi di langkahnya ditambahin sehingga dari soal itu apa namanya kembali lagi ke soal awalnya itu gitu. Ya. Oh, iya, Bu. Baik. Ya, oke. Terima kasih Fauzan. Oke, selanjutnya nomor berapa? Nanti dulu deh, Bu. Saya kayaknya salah, Bu. Oke. Nomor berapa sekarang? Nomor 4? Yang tadi siapa yang pertama nomor 1 namanya? Triani, Bu. Oke, nomor 4 silahkan. Ya, Pak. Waalaikumsalam.
Belum ya, nomor 4 itu apa soalnya? Jika A irisan B sama A irisan C sama dengan B irisan C, A union C sama dengan B union C, buktikan A sama dengan B. Ya kan? Kita bisa memanfaatkan apa yang diketahui gitu ya. Apa yang diketahui itu kan A irisan C sama dengan B irisan C, A union C sama dengan B union C. Terus kita diminta membuktikan A itu sama dengan B gitu ya. Jadi kita ini aja A itu sama dengan apa? Diuraikan. Kita mempunyai sifat penyerapan kan ya. Apa yang tadi sifat penyerapan? A itu sama dengan, misalnya kita butuhnya apa gitu. Oh, A irisan C. Misalnya, berarti A irisan A union. A apa ya bentuknya? A union C. Oke, salah satu bisa nggak? Ibu maaf, Ibu nggak lagi share screen kan? Oh, baru muncul Ibu share screen-nya. Waalaikumsalam. Ya, disuruh membuktikan A itu sama dengan B. Ya kan? Ini yang diketahui kan? Ini yang ditanya. Kita punya sifat ya. A itu sama dengan apa? Kalau penyerapan. A union A irisan C. Karena ini yang diketahui C ya. Kan ada ya A sama dengan A union A irisan C. Itu sifat penyerapan. Ya, terus kita uraikan. Bisa ya, A union. Nah, kita substitusi nih karena ini ada yang diketahui gitu ya. Yang diketahui adalah A union A irisan C itu sama dengan apa? Oh, B irisan C. Kok ini jadi gini? B irisan. Jadi apa tadi? A, terus kalian substitusi soal aja. A irisan C itu kan menjadi B irisan C ya. Nah, kemudian didistribusi, menggunakan sifat-sifat nanti, ketemulah itu menjadi B. Ibu maaf, waktu PDM udah habis, Bu. Oh iya. Mau kuliah lagi ya?
Iya, Ibu. Nanti silakan dilanjutkan ya, nomor 4, nomor 5. Nanti kita lanjutkan ke minggu depan ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti di absen. Hadir semua ya, 42 ya di kelas ini ya.